Bapa di surga, saat ini kami menyatakan hidup kami untuk datang kepadamu. Bukan karena kami mampu dan kami sanggup, tapi karena Engkau telah memanggil kami untuk datang kepadamu. Bukan karena kami yang memilih Engkau, tapi Engkau berkata, akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya pun yang kau minta dalam namaku akan diberikan kepadamu. Kami bersyukur saat ini kami berdiri di hadapan Allah yang maha tinggi, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau berikan kepada kami privilege, Engkau berikan kepada kami kairos, Engkau berikan kepada kami anugerah untuk berdiri di hadapan-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu. Tidak banyak orang punya kesempatan seperti ini, Tuhan. Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kami datang kepadamu, Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami lebih baik dari mereka yang lain, tapi kami ada karena kasih karunia. Dan kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Begitu banyak sekolah yang ada di Kota Kupang ini, di NTT ini, Tuhan, tapi sekolah ini memilih untuk beritakan Injil. Itu bukan hal yang biasa-biasa. Dan Kau sedang melakukan satu hal yang luar biasa. Dan bukalah mata hati dan pikiran kami mengerti apa yang sedang Kau kerjakan saat ini. Namun kalau Engkau belum biarkan kami mengerti, tapi berikan kepada kami iman untuk percaya kepada-Mu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Jika Engkau telah memilih, Engkau akan menyelesaikannya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Waktu ini adalah waktu-Mu, Tuhan. Berbicara di hati kami masing-masing, di pikiran kami. Setiap telinga yang Kau telah tetapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka mendengarkan kebenaran-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran-Mu kepada mereka semua, supaya mereka mendengarkan isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Permuliakan anak-Mu supaya anak-Mu permuliakan Engkau. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua cara-cara si jahat yang berusaha membuat kami jauh dari firman Tuhan. Biarlah kami ada bersekutu di sekitar firman Tuhan, dan kami menikmati segala kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih banyak, Pak. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saya salut dengan sekolah di sini, seperti kita punya doa tadi. Ya, Bapak tahu di NTT ini ada banyak sekali sekolah, di Kupang ada banyak sekali sekolah. Tetapi tidak banyak sekolah yang berani melakukan hal seperti ini. Mungkin sekolah-sekolah Kristen itu hal yang biasa, gitu ya. Tapi sekolah-sekolah yang bukan Kristen, sekolah-sekolah yang lain, tidak banyak yang buat seperti ini. Ya, bersyukur, ya, puji Tuhan. Itu bukan karena Bapak baik dan hebat, tetapi karena kasih karunia Allah. Amin. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan. Kalau kita jalan-jalan ke pasar begitu, kita ingin cari video, VCD, waktu itu kan kita masih VCD. Lalu kita ketemu satu film judulnya Gifted Hands. Gifted Hands itu kira-kira diarti apa ya? Ya seperti orang yang mendapatkan talenta lah begitu. Tangan yang punya talenta begitu kira-kira. Kalau berartikan lurus-lurus. Nah, film itu sebuah kisah nyata tentang seorang dokter Amerika kulit hitam namanya Ben Carson. Ceritanya Ben Carson ini dia orang kulit hitam, dia punya bapak sudah kasih tinggal di mama. Dek mama itu besar di panti asuhan, umur 13 tahun menikah dengan dia punya bapak. Lalu setelah Ben dan kakaknya dan adiknya lahir, dan bapak kasih tinggal dek mama. Dek mama ini buta huruf, tidak bisa baca, tidak kenal huruf. Tapi dia punya mama ini punya mimpi anak-anaknya harus berhasil. Jadi kalau dek anak-anak ini, sekarang waktu itu ini masih hitam putih, kalau dong dek mau pulang, dek mau punya pekerjaan itu jadi binatu, tukang cuci pakaian orang. Gitu. Kalau pulang dan ini anak-anak lagi nonton TV, dia nasihat begini. Dia tidak marah yang maki-maki dan tampelen-tampelen, tidak. Dia hanya omong tegas. Dia bilang, Ben, kalau kalian menonton TV, setiap hari kerjaan nonton TV, maka selama-lamanya kamu akan nonton TV. Tapi kalau kalian belajar, satu saat orang akan nonton kamu di televisi. Itu dia memang kata-kata. Dan ya, puji Tuhan itu terjadi betul. Nah sekarang masalahnya Ben dengan dia punya saudara-saudara ini buta huruf. Khususnya Ben Carson ini dia disleksia. Bapak mau guru tahu arti disleksia? Itu apa disleksia? Tidak bisa kenal huruf. Mamanya buta huruf, Ben tidak bisa kenal huruf.
Umur 8 tahun dia disleksia. Tapi dia mau paksa mereka untuk belajar, baca. Dan kerjanya, dia mau bilang kasih tugas. Setiap minggu harus baca sekian buku. Lalu laporannya dibuat semacam resume, ringkasan. Akhir minggu kasih Mama untuk membaca, pada Mama buta huruf. Jadi kalau dong terima raport, misalnya di sana kan A, B, C, D, F begitu. F kan paling buruk. Kalau dong kasih Mama nilai raport F, dia mau bilang bagus, dan dia mau buta huruf. Dia mau selalu kasih support ke anak-anak band dan saudaranya untuk belajar. Dan satu kali ketika band pergi ke semacam KKR begini, dia dengar firman Tuhan, dan Roh Kudus berbicara ke hati sehingga dia menjadi takut dan dia bertobat. Masih kecil, masih SD. Dan dia punya cita-cita sejak SD adalah ingin jadi dokter. Bagaimana mungkin seorang disleksia, mama buta huruf, miskin bisa jadi dokter? Bisa atau tidak? Kebanyakan orang bilang apa? Lu mimpi terlalu tinggi, ya kan? Kalau mau mimpi tinggi itu tidur agak ke tengah, karena kalau jatuh sakit. Jadi kalau mama semua hari semua pulang mau mimpi setinggi-tingginya, tidur agak ke tengah sedikit, jangan terlalu tinggi, nanti jatuh. Gitu. Tapi dia punya mimpi, saya mau jadi dokter. Lalu puji Tuhan, dia bertekun belajar, dia ikut demam penasihat. Setiap minggu mereka ke perpustakaan, membaca buku, buat resume, kasih ke mama. Dan dong berhasil sampai ke SMA. Lalu Tuhan berkati mereka dan tahun 60-an itu mereka masuk, dia band ini berkuliah di Yale University di Amerika. Dan lulus, kemudian dia melamar ke Johns Hopkins University di Amerika. Rumah sakit yang sangat terkenal. Tahun 76 itu dia menjadi dokter bedah pertama yang memisahkan bayi kepala belakangnya badempel. Dia jadi ahli bersaraf pertama yang memisahkan itu dan dia sangat terkenal. Kemudian dia diwawancara di televisi. Ketika diwawancara di televisi, dia mama datang dan dia ingat kata-kata. Kalau kamu belajar, satu saat orang akan nonton kamu di televisi. Saat itu waktu dia lagi diwawancara, mama datang dan dia sangat terharu, dia menangis. Nah, ini sesuatu yang tidak mustahil bagi orang-orang yang ada dalam Tuhan. Bukan karena kita mampu, tidak, tapi karena Tuhan sudah berkati kita. Tuhan sudah berkati kita, tinggal kita menggarap potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini kita diberikan satu tema, Unity in Diversity. Indonesia bilang berbeda-beda tapi satu. Apa arti berbeda-beda tapi satu? Kita punya sedikit masalah, tanda kutip, kalau kita izin bilang masalah, yaitu kita di sekolah itu punya apa? Punya seragam, betul ya? Apa arti seragam? Seragam artinya, ya boleh berbeda, betul ya? Kalau ketemu seragam hitam putih, lalu ada datang pakai biru kuning, dia dapat suruh pulang atau tidak? Kita disuruh pulang. Nah ini sesuatu yang memang kita terima itu sebagai satu peraturan, tapi kita harus bijak-bijak, karena kalau kita tenggelam di dalam keseragaman, kita akan menolak perbedaan. Kita harus bijak-bijak bagaimana melihat di mana yang harus seragam dan di mana kita harus berbeda. Sama artinya tidak boleh berbeda. Tetapi kalau kesatuan itu ada perbedaan. Satu itu ada dua kata dalam bahasa Ibrani. Ada satu namanya Yahid, satu namanya Echad. Yahid itu contoh begini. Ketika Tuhan bilang kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu, satu-satunya anakmu itu korbankan bagi saya. Kira-kira begitu. Tidak ada yang lain. Yahid satu. Tapi ketika seperti tadi di Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya, ketika Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan kepada orang Israel, itu Allah kita Esa. Echad itu artinya satu. Tapi kita tahu Allah tiga, Allah Tritunggal. Tiga pribadi, satu Allah. Kita bukan percaya tiga Allah. Kita percaya satu Allah dalam tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing punya pribadi berbeda-beda. Jadi kalau bilang satu, itu adalah kumpulan dari beberapa. Seperti sekarang, beta berdiri sini satu atau dua orang? Satu orang. Tapi ada berapa banyak anggota tubuh? Ada banyak. Ada tangan, kaki, tapi satu. Nah itu yang Roma 12 katakan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Mari kita baca ayatnya. Roma pasal 12. Ayat 4 dan 5. Roma 12 ayat 4 dan 5, kita baca firman Tuhan ini. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Sebab sama seperti
pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi kita punya satu tubuh, ada banyak anggota. Ada satu tangan, punya 5 jari. Setiap bagian tubuh kita punya fungsi masing-masing. Kenapa bisa demikian? Kalau kita sebut ini satu gedung SD, betul ya? Ini ada berapa gedung SD? Satu gedung SD. Di dalam satu gedung SD ada berapa ruangan? Banyak sekali ruangan. Kita sebut ini satu tenda, tapi satu tenda ada berapa bagian? Banyak sekali. Dari mana orang punya ide seperti itu? Asalnya dari Allah Tritunggal. Kalau Allah itu tidak berbeda-beda kepribadian, tidak mungkin Dia menciptakan benda yang berbeda-beda. Semua akan sama. Nah, kita berasal dari Allah yang ehad, Allah yang satu Allah dalam 3 pribadi. Makanya kita harus menghargai setiap perbedaan. Kalau kita memaksa semua menjadi sama, kita sedang menabrak sifat Allah. Kita sedang menabrak aturan dari Allah itu. Tuhan Yesus, Dia punya 12 murid. Ada yang hafal nama murid-murid Tuhan Yesus? Simon Petrus. Simon Petrus umpam apa? Pernah ada yang tahu? Ada yang bilang Simon umpam Petrus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan seterusnya. Yang uniknya, Yesus punya murid itu, kalau ketemu bisa lihat satu persatu, itu bertolak belakang. Contoh, Simon Petrus Tuhan Yesus punya satu murid namanya Simon orang Selot. Selot itu dalam bahasa Ibrani, kalau Inggris seperti jealous. Kalau ketemu bilang seperti apa? Kalau bahasa Indonesia jealous itu apa? Cemburu. Nah gitu. Simon orang Selot. Simon orang Selot itu sangat benci orang Romawi. Dan karena itu mereka orang Zelot itu sangat benci dengan orang yang pemungut cukai. Tapi Yesus punya murid, salah satunya adalah Lewi pemungut cukai. Kira-kira dong tepari berjalan terus bakal ke sana. Kemungkinan bakal kemungkinan. Jadi Yesus punya murid itu berbeda-beda. Dia guru, dia Tuhan, dia Allah, dia datang dalam rupa manusia, tapi dia punya murid berbeda-beda. Tetapi mereka menjadi satu tim yang sangat hebat. Dari 12 rasul itu, kemudian kita tahu ceritanya Yudas Iskariot membunuh diri, tinggal 11 rasul. Mereka begitu berbeda-beda, tetapi dari kerja para rasul itu kita punya gereja ini hadir sekarang. Dari kebersamaan mereka, dari kerjasama orang-orang yang berbeda-beda itu, Tuhan sanggup memakai orang-orang dalam segala keperbedaannya. Kalau kita belajar menghargai perbedaan itu sangat indah. Tadi kita dengar ini musik, ada keyboard, ada gitar itu pas ada berapa tali? Ada 4 tali. Tapi coba kita hanya ketik satu tali, tapi lagu tadi sangat menjengkelkan dan membosankan. Tapi karena begitu banyak tali berpadu jadi satu, kita sebut dengan harmonisasi. Harmonisasi hanya tercipta kalau ada perbedaan. Ini keyboard punya begitu banyak tools. Coba tadi menyanyi cuma tekan satu tools, itu bisa menjengkelkan. Tapi karena dia punya banyak tools, ketika dipadukan menjadi satu, maka terjadi harmonisasi dan kita menyanyi dengan begitu indahnya. Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Di atas langit ada berapa banyak benda? Banyak sekali. Kira-kira sama atau berbeda? Berbeda. Ada matahari, bintang, bulan, ada begitu banyak planet. Di bumi Allah menciptakan begitu banyak tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang sama. Hewan begitu banyak, tidak ada yang sama. Manusia begitu banyak, tidak ada yang sama. Bahkan kembar sekalipun berbeda. Tidak ada yang sama. Karena memang Allah itu ehad, Allah yang esa. Dia memiliki pribadi yang berbeda, tapi dia satu. Dia menciptakan semua secara berbeda-beda untuk keharmonisan itu terjadi. Karena itu sekali lagi pesan firman Tuhan yang penting bagi kita di malam hari ini adalah belajar menghargai perbedaan. Jangan paksa orang ikut maunya kita, tetapi belajar memahami orang dan berkomunikasi dengan cara dia bisa pahami apa maksud kita. Jangan potong duduk di situ dan perintah orang datang-datang saja, tapi belajar jalan pergi ke dia. Belajar menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, sekali lagi, setiap kita itu berbeda dan setiap kita dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda-beda. Tadi beta cerita, beta lahir besar di Kuanino, sekarang tinggal di Lobobo. Bapak semua itu tinggal di tempat masing-masing dengan latar belakang keluarga masing-masing,
Guru-guru di sini begitu banyak dengan latar belakangnya, anak-anak para siswa kita dengan begitu latar belakangnya yang berbeda-beda. Lalu coba bayangkan, kira-kira dong ketemu itu dong kompak kesana. Kira-kira dong ketemu itu akan sama atau tidak? Tidak, sangat susah. Bapak mama yang sudah menikah, mungkin menikah di usia 20-an tahun, menikah di usia 30-an tahun. Sekian tahun hidup di keluarga masing-masing dengan latar belakang, pengalaman, pendidikan, cara didik orang tua beda-beda. Lalu ketika menikah dan berharap tiap hari senyum-senyum dan damai-damai saja, itu sebuah mitos. Tapi ketika kita belajar menghargai perbedaan dan juga belajar berkomunikasi dengan cara orang itu memahami maksudnya kita, di situ akan terjadi keharmonisan. Seringkali potong bilang begini, minta maaf, beta salah paham. Lalu kita bilang apa? Iya, lu salah paham karena memang lu paham salah. Karena memang kita punya paham salah, makanya kita akan salah paham setiap hari. Ya, belajar menghargai perbedaan. Tuhan Yesus pernah berdoa, satu doa yang luar biasa sebelum dia ditangkap di Getsemani dan disalibkan. Dalam Yohanes 17 ayat 21. Doa Yesus seperti ini. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi apa? Satu, bukan menjadi sama. Yohanes 17 ayat 21, doa Yesus bukan semua menjadi sama. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia akan percaya pemberitaan kita, seperti sekarang kita beritakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus diutus oleh Allah kalau kita bersatu. Kalau setiap gereja mau bersatu, kalau setiap sekolah mau bersatu, kalau setiap siswa yang ada di sekolah bersatu, kalau setiap guru bersatu, bukan memakai kesempatan untuk kasih tunjuk dia penjago. Setiap orang kalau pakai kesempatan kasih tunjuk dia penjago, di situ terjadi perpecahan. Belajar untuk nothing to lose, nothing to prove, nothing to hide. Tidak ada yang perlu dibuktikan bahwa kita hebat. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu takut kehilangan sesuatu. Kerjakan apa yang jadi bagian kita. Maka perpaduan itu terjadi. Coba Bapak Mama bayangkan ini. Tadi beta dikasih ini aqua botol. Aqua botol itu kan punya tutup kan? Tutup botol itu yang potong sebut gerigi itu sama atau beda? Berbeda. Kalau dia sama, potong tutup, tarik, lepas. Betul ya? Perbedaan itu mengikat. Harmonisasi itu kuat. Kalau kita berbeda, kita saling mengikat. Coba potong sering tutup ini pintu kelas, pintu ruangan ini. Coba dia punya kunci dengan rumah kunci itu sama. Bisa terkunci atau tidak? Tidak bisa. Pencuri akan masuk. Dia akan terkunci kalau geriginya berbeda. Tuhan sudah mengatur kita akan kuat kalau kita berbeda dan bersatu. Maka kita punya semboyan Indonesia bilang apa? Bersatu kita teguh, bukan bersama kita teguh. Betul ya? Bukan bersama kita teguh, bersama kita hancur. Bersatu kita teguh. Justru di dalam perbedaanlah dan perbedaan itu membuat kita bersatu, kita teguh. Unity in diversity itu artinya bersatu di dalam perbedaan. Nah, tadi saya katakan bahwa karena Allah itu Tritunggal dan Allah itu menghargai perbedaan dan dia menyukai perbedaan, makanya dia menciptakan kita berbeda. Supaya kita kuat, supaya kita bersatu. Tahun 1900-an, kira-kira 1900 berapa ya, 12 atau berapa begitu. Di Paris, guru-guru di Paris, para pemimpin di Paris ingin mengetahui anak SD, seperti yang sekarang ini anak SD, ketika mereka besar nanti, mereka akan jadi seperti apa? Mereka akan berhasil atau tidak? Maka para pemimpin di Paris menantang seorang ilmuwan namanya Alfred Binet. Mereka bilang, Alfred Binet, bisa tidak kamu membuat satu tes untuk tes anak-anak SD ini supaya kita bisa tahu nanti kalau udah besar udah akan jadi apa? Maka terciptalah satu alat tes yang kemudian menjadi tes IQ. Lalu dites dan mereka bisa lihat perkembangan anak-anak itu. Dan tes ini kemudian diadopsi di Amerika dan mulai menyebar sampai ke seluruh dunia. Orang begitu bangga ketika punya IQ tinggi. Tapi kemudian di tahun 80-an kemampuan IQ itu mulai dipertanyakan. Bapak Mama yang sudah besar, sudah dewasa, sudah tamat sekolah, coba ingat-ingat. Coba ingat-ingat dulu ketemu kawan-kawan di kelas yang jago-jago tuh, yang ulangan dapat nilai 10, 100,
kira-kira dok hidup sekarang seperti apa? Kita tidak bermaksud untuk membanding-banding dan bilang siapa jago siapa tidak, tapi fakta membuktikan justru banyak orang yang hebat di kelas hari ini hidupnya hancur. Yang setuju tepuk tangan. Sekali lagi, itu bukan berarti kita hebat. Membuktikan bahwa kalau hanya mengandalkan IQ, hancur hidup kita. Maka di tahun 80-an, 90-an muncullah satu teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Bahwa orang tidak harus selalu jago matematika. Dia masih bisa hidup walaupun nilai matematikanya 5, tapi dia bisa main musik. Dia bisa hidup walaupun dia tidak jago bahasa, tidak jago IPA, tidak jago IPS, tapi dia jago menari. Bisa hidup. Maka dikembangkanlah tes yang namanya kecerdasan emosional. Lalu orang mulai menyadari, walaupun lu punya IQ tinggi, lu punya emosi bagus, tapi kalau lu tidak takut Tuhan, lu hancur. Timbullah spiritual question. Dan yang sekarang lagi marak-marak orang bicara adversity question. Bagaimana orang punya daya resiliensi, daya juang di tengah-tengah kesulitan. Nah itulah yang harus Kotong ajar Kotong anak-anak sekarang ini. Dengan berbagai perbedaan mereka diajar untuk bagaimana punya daya juang yang tinggi di tengah-tengah kesulitan hidup sekarang ini. Itu yang penting. Tapi Kotong punya masalah. Karena beta dulu pernah jadi guru dan kita ngerti. Kotong punya tantangan satu sekarang ini adalah anak-anak ini punya gaya belajar yang beda-beda. Betul ya? Ada gaya audio, visual, kinestetik, dan segala macam gaya belajar. Tapi Kotong seringkali punya alat tes yang sama. Satu alat tes untuk semua. Akhirnya Kotong sulit menemukan ini anak punya kemampuan apa. Kotong harus di sekolah harus punya satu alat tes untuk menguji anak-anak berdasarkan perbedaan belajar mereka masing-masing, gaya belajar masing-masing, potensi masing-masing. Kotong harus bergumul untuk punya itu. Supaya anak-anak ini dididik di dalam unity in diversity. Kalau tidak bisa, karena Kotong sudah, istilah tanda kutip ya, terjebak dalam keseragaman. Kotong sudah punya seragam, tidak ada masalah dengan seragam itu. Tapi guru-guru jangan seragam semua, termasuk tes pun seragam. Kotong akan terjebak. Kotong akan susah untuk melihat bagaimana rapor anak itu menunjukkan sebenarnya dia memperoleh seperti apa. Itu pergumulan kita di sekolah. Dalam diri setiap anak Tuhan sudah taruh potensi dan talenta yang luar biasa. Coba tadi, beta tidak baru datang ke sini dan tidak tahu anak-anak yang tadi menari itu dong kehebatan seperti apa. Tapi bisa ditebak, tadi dong jago menari tapi matematika jelek, bahasa jelek, menulis jelek, bikin karangan tidak bisa. Tapi dong bisa menari dan kita menikmati itu. Halo. Betul ya? Makanya sekarang ini contoh di sekolah mulai coba mengakomodir dengan ada kurikuler dan ekstrakurikuler untuk mendidik mereka sesuai dengan potensi mereka gitu. Kotong juga tahu misalnya ini yang Kotong lihat lampu-lampu ini penemunya siapa? Thomas Alva Edison. Dia itu kan ditolak dari sekolah, dianggap bodoh. Lalu dia mama bilang, oke, lu keluar sekolah, beta yang didik lu. Dia mama yang didik dia. Lalu jadi dia orang yang punya daya juang tinggi. Dia ketemu itu bagaimana menyalakan lampu itu, kalau tidak salah 10.000 kali. Ribuan kali baru dia bisa ketemu lampu bisa menyala. Dididik oleh mamanya. Lalu wartawan tanya, kalau begitu kamu sudah gagal di dalam melakukan percobaan itu. Tapi dia jawab secara bijak, dia bilang, saya tidak pernah gagal. Tetapi saya menemukan cara yang salah ribuan kali untuk menyalakan lampu. Dan satu cara yang benar untuk menyalakan lampu itu. Itu orang yang bisa belajar melihat perbedaan dalam dirinya, kemampuan dalam dirinya yang Tuhan sudah kasih. Sekali lagi, mari Kotong sadar bahwa setiap anak-anak kita punya kemampuan masing-masing, punya potensi yang sudah Tuhan taruh, dan mereka harus dididik di dalam perbedaan yang ada. Bisakah Kotong berpikir, sekarang kita tanya Bapak Mama dan Saudara, sejak kapan sekolah itu punya waktu guru mengajar, dia atur murid duduk rapi seperti ini? Sejak kapan? Sejak kapan harus duduk rapi, anak-anak beja rapi semuanya? Sejak kapan? Tidak banyak orang yang tahu. Dan alasannya apa? Tidak banyak orang yang tahu. Tapi ada satu asumsi. Duduk belajar rapi, yang Kotong sebut dengan klasikal, itu mulai diterapkan ketika terjadi perkembangan industri di abad pertengahan. Dan orang ketika menyusun mesin, itu kan rapi, teratur. Jadi manusia diperlakukan seperti mesin. Duduk teratur, rapi, tatap. Tapi kita tidak bisa terus seperti itu. Makanya makin kesini orang mulai belajar tidak teratur seperti itu, tetapi berkelompok-kelompok.
diatur sesuai dengan potensi masing-masing. Coba Bapak Mama, guru yang ada ketika anak-anak belajar di kelas, dibuat kelompok sesuai dengan potensi masing-masing. Misalnya kalau satu kelompok 3 orang misalnya, satu punya kemampuan mendengar yang bagus, satu punya kemampuan menulis yang bagus, satu punya kemampuan memimpin yang bagus, maka mereka akan punya kolaborasi yang sangat indah, akan harmonis, dan potensi yang mereka miliki akan muncul. Tapi coba bikin satu kelompok situ semua cerewet habis, kacau itu kelompok. Semua kelompok itu penulis habis, kacau itu kelompok. Itulah sekali lagi unity in diversity. Perbedaan yang diramu sedemikian sehingga menimbulkan harmonisasi yang luar biasa. Bagian akhir dari penyampaian firman Tuhan ini kita ajak untuk baca Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak ini seperti anak panah. Kita tahu betul, kita sadar betul, kalau anak panah dilepaskan, dia tidak akan kembali. Dia bukan bumerang. Kalau bumerang lempar, dia kembali. Anak panah tidak. Nah sekarang siapa pahlawan itu? Pahlawan itu adalah para guru. Pahlawan itu adalah orang tua. Mereka lah pahlawan-pahlawan yang Tuhan percayakan pegang busur itu untuk melepaskan anak panah ini. Tapi kalau anak panah itu dididik dengan cara yang salah, mereka akan melepas dan hancur mereka punya hidup. Kita harus mendidik mereka sesuai dengan potensi yang Tuhan percayakan. Bagi beta sebagai guru, dulu pernah jadi guru, beta ngerti, mendidik anak itu bukan jadi pintar. Mendidik anak bukan jadi hebat. Tapi tugas besar dan berat dari seorang guru dan orang tua adalah mendidik anak untuk menjadi seperti apa Tuhan mau dalam hidup mereka. Itu panggilan besar dalam hidup kita. Makanya orang tua dan guru harus dekat kepada Tuhan, harus bersekutu dengan Tuhan, harus belajar firman Tuhan supaya tahu ini anak mau jadi apa. Beta seringkali bilang kepada para siswa ketika beta berdiri depan mereka, beta bilang begini. Sekarang ini beta berdiri di depan siswa, tetapi beta sadar betul beta sedang berdiri di depan seorang gubernur, depan seorang dokter. Beta sedang berdiri di depan seorang, apalagi mungkin rektor, mungkin presiden. Mereka lah orang-orang hebat itu. Beta izin cerita, tahun 2018 beta menyelesaikan satu buku, judulnya Belajar Bukan Supaya Pintar. Lalu beta cari beta punya guru SD. Waktu itu dia masih hidup. Beta pergi ke guru itu, beta berikan, lalu beta bilang, Mama, Ibu, terima kasih sudah didik beta, dan beta sudah berhasil seperti ini. Lalu beta peluk dia dan cium dia. Dalam hati beta terpikir seperti ini. Ibu guru ini, dia mendidik beta di kelas 1 SD tahun 1983 atau 84. Dia pasti punya harapan beta akan menjadi besar, menjadi orang yang berguna. Tapi dia tidak tahu bahwa beta akan menjadi kepala sekolah. Ketika beta merangkul dia, saat itu beta adalah seorang kepala sekolah. Mari kita didik anak-anak ini sadar betul kita sedang berhadapan dengan orang-orang hebat di masanya. Karena itu kita harus didik mereka seperti apa mereka akan jadi. Mereka bukan orang biasa-biasa, mereka tidak akan jadi anak-anak selamanya. Satu kali Tuhan Yesus sedang mengajar, dan ketika dia mengajar, ribuan orang kelaparan. Lalu Yesus bilang kepada para murid, kasih mereka makan. Dan murid-murid bilang apa? Di sini, ini di daerah terpencil, tidak ada makan, tidak ada warung, tidak ada apapun. Kita mau beli apa untuk orang ribuan ini? Lalu ada yang kasih tahu kepada Tuhan Yesus, ada seorang roti boy. Kita tahu roti boy? Pernah makan roti boy? Ada seorang anak yang pegang 5 roti dan 2 ikan, itu roti boy. Zaman dulu sudah ada roti boy. Lalu dibawa kepada Yesus, dan Yesus doakan berkati roti itu dan beri makan 5.000 laki-laki. Beta yakin pasti bisa 10.000 karena tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Anak kecil bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan anggap remeh anak-anak. Jangan anggap dong ini dong setengah manusia. Mereka itu punya potensi yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka bisa kasih makan orang tua. Selama ini potong pikir hanya orang tua yang kasih makan anak.
Tapi Tuhan bilang anak kecil pun bisa kasih makan orang tua. Bahkan ketika para murid bertengkar, datang kepada Yesus, para murid tanya, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Lalu Yesus panggil seorang anak kecil dan bilang apa? Kalau bosong sone sama ke anak kecil ini, bosong jangan harap masuk kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus kasih ingat, kalau ada orang-orang yang bikin sesat seorang anak kecil, lebih baik bagi dia apa? Ikat batu kilangan di leher dan buang ke dalam laut. Dia tidak ada guna hidup, karena dia menyesatkan seorang anak kecil. Sekarang pertanyaan yang sederhana, kapan kau menyesatkan seorang anak? Kapan kau melesatkan busur panah itu, lalu dia tidak lurus ke target yang Tuhan mau? Saat kita mendidik dia tidak seperti yang Tuhan mau. Saat orang tua bilang begini, anak, nah, dulu bapak mau jadi dokter, bapak sudah bisa jadi dokter, lu harus jadi dokter. Dulu bapak mau jadi tentara, tapi bapak gigi patah, sudah bisa, lu harus jadi tentara. Jadi orang tua paksa anak untuk memuaskan keinginan orang tua, bukan untuk jadi seperti yang Tuhan mau anak jadi apa. Di saat itu kau sedang menyesatkan mereka. Mari kau menghargai perbedaan. Hal yang sederhana dari Unity University, bersatu dalam perbedaan adalah mulai dari rumah kita. Hargai orang dengan karakter masing-masing. Hargai orang dengan potensi masing-masing. Lalu di sekolah, kita mendidik para murid ini sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Jangan kita terjebak dari jurusan IPA, IPS. Dulu beta SMA, beta masuk jurusan IPA. Kenapa? Karena IPS dan bahasa itu jurusan buangan. Dulu. Sekarang justru terbalik. Dulu kita jago di IPA, kita hebat di IPA, tapi sekarang justru kita punya bos jurusan apa? Jurusan IPS, jurusan bahasa. Terbalik. Jangan sok-sok dengan jurusan. Tuhan bisa pakai jurusan manapun, terutama jurusan ke surga. Nah, Tuhan bisa pakai orang itu. Tapi kalau jurusan ke neraka, bertobatlah, karena Tuhan semua datang. Kiranya Tuhan berkati kotong semua. Boleh kita ajak pemusik ke depan, kita nyanyi satu lagu. Dan pernahkah kotong tanya anak, lu pun cita-cita jadi apa? Jangan anggap remeh. Dia bilang, bapak mau jadi dokter. Bapak bilang, tahu sejak mimpi jadi dokter, bapak orang miskin. Banyak fakta membuktikan, apapun cita-cita kita bawa kepada Tuhan. Anak kecil, dia bilang, Tuhan, beta hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya untuk 5.000 orang ini? Bawa kepada Yesus Tuhan. Dia sanggup berkati dan memberi makan ribuan orang, bahkan tersisa 12 bakul. Tuhan sanggup memberkati kita semua. Bisa duduk di tempat masing-masing. Mari kita mendengarkan suara Tuhan berbicara di hati kita. Jika Roh Kudus sedang menjamah kita, ada hal yang harus kita akui, baik kita sebagai orang tua, sebagai guru. Kalau kita sudah rasa bahwa ada hal yang salah yang kita lakukan, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya. Pengampunan Tuhan itu sudah tersedia bagi kita. Biar Tuhan pakai kita untuk kita berpadu di dalam segala perbedaan, menjadi satu harmonisasi untuk kemuliaan Tuhan. Kita katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah? Kemanakah kami berseru saat badai datang? Saat badai datang menderu. Yang kami tahu Tuhan, yang kami tahu hanya Kau yang memulihkan segala sesuatu. Pulihkan segala sesuatu.
hadapan Tuhan sambil musik mengalun sendu. Mari kita tenang di hadirat Tuhan. Suatu malam Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu Engkau diutus oleh Allah, sebab tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan segala sesuatu yang telah Kau lakukan." Dan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan melihat kerajaan Allah." Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali kalau aku sudah tua?" Yesus berkata, "Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh." Bapak-bapak semua, adik-adik semua, teman-teman semua, saudara semua, kita semua telah mati secara rohani. Kita telah terpisah dari Allah selama-lamanya. Alkitab ketika dia berkata soal kematian, ada 3 jenis kematian. Yang pertama adalah kematian jasmani, yang kedua kematian rohani, yang ketiga kematian kedua atau kematian kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Makanya kita tahu semua orang akan mati, dan banyak keluarga kita, saudara kita, orang yang kita kenal telah meninggal. Dan kita semua pun sedang berjalan berbaris menuju kepada kematian. Tapi orang yang mengalami kematian jasmani, dia akan hidup kekal kalau rohnya dipulihkan kembali, kalau rohnya dihidupkan kembali. Bagaimana caranya supaya roh itu dihidupkan kembali? Yesus berkata kepada Nikodemus, "Engkau harus dilahirkan kembali. Kamu harus mengalami kelahiran kembali dalam bentuk roh." Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerima Yesus yang telah mati bagi kita. Yesus yang telah datang, firman Allah yang telah menjadi manusia, Allah dalam rupa manusia yang mati bagi kita untuk berikan kepada kita kehidupan yang kekal. Makanya Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang melihat kepada dia, yang percaya kepada dia, tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal." Dan mereka yang telah mengalami kelahiran kembali, mereka punya hak waris untuk hidup kekal atau menerima kehidupan kekal. Hari ini pada saat ini bagi bapak mama saudara semua yang telah mendengarkan suara berita Injil ini, kabar baik ini, bagi kita yang ada di sini, yang bisa mendengarkan suara ini, kalau kita belum pernah dilahirkan kembali, kita belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah kesempatan bagi kita saat ini. Mari kita angkat tangan di tempat kita masing-masing, dan mari kita berdoa memohon, "Tuhan, lahirkan saya kembali. Tuhan, saya mau terima Engkau, supaya saya punya hidup kekal di hadapan Tuhan." Ini kesempatan bagi kita. Saya tunggu 1-2 menit ke depan. Bagi setiap kita yang telah mendengarkan berita Injil ini dan mau dilahirkan kembali, bagi dia yang belum pernah berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kesempatan baik kita. Kita angkat tangan di tempat kita masing-masing sambil refren lagu ini dinyanyikan. Kesempatan bagi bapak mau saudara untuk angkat tangan di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kesempatan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Keajaiban kami butuhkan, sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Satu pertanyaan bagi kita semua pada saat ini yang bisa mendengarkan beta punya suara saat ini. Kalau malam hari ini kita mati, kita masuk ke surga atau ke neraka? Kalau malam hari ini Tuhan panggil kita, kalau kita keluar dari tempat ini, kita mengalami kematian dengan cara apapun, kita akan ada di surga atau di neraka? Mungkin banyak dari kita yang ragu-ragu, saya tidak tahu saya ke surga atau neraka. Tapi bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yohanes 3:16 menjamin, "Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, kepada anak Allah Yesus Kristus, maka dia akan beroleh hidup yang kekal." Dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Satu tantangan terakhir bagi bapak mama saudara yang ada di sini, bagi anak-anak yang bisa mendengarkan beta punya suara, bagi ketong yang saat ini mau terima Yesus, beroleh hidup yang kekal, silakan angkat tangan di tempat masing-masing. Bagi bapak mama semua yang telah angkat tangan di tempat masing-masing, kalau berkenan silakan berdiri di tempat saja, di tempat masing-masing. Silakan berdiri di tempat masing-masing yang sudah angkat tangan, dan ikuti beta punya kata-kata saat ini. Berdiri di tempat saja masing-masing, dan ikuti beta punya kata-kata. Bersuara di tempat masing-masing, ikut beta punya kata-kata. Tuhan Yesus,
Saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Kasihanilah saya Tuhan. Saya membuka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Roh Kudus, tolong saya, didik saya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih telah mengangkat saya menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Doa yang kedua, bagi setiap anak-anak semua yang mendengarkan beta punya suara, bagi kalian yang mau memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan, silakan maju ke depan sini dan mari kita berdoa. Bagi anak-anak yang mendengarkan beta punya suara, kalau kalian mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan potensi yang Tuhan sudah taruh kepada kalian masing-masing, silakan maju ke depan, kita akan berdoa. Kalau nyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya dengan musik yang lembut. Dengar dia panggil nama saya. Berdiri sini, di sini. Atau di sini. Dengar dia panggil nama saya. Di sini. Dengar Menghadap sana. Menghadap sana. juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Lihat di sana. Juga dia panggil nama. Mari jawab suara Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Aku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Anak-anak semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Dengar dia panggil nama. Katakan ini aku Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Mari jawab panggilan Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Aku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ini aku Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu. Ku Jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Anak-anak semua yang sudah depan turun tangan. Semuanya diam, dengar kakak mau cerita. Satu cerita penutup sebelum kita berdoa. Dengar baik-baik. Bapak-bapak semua yang anak-anaknya di depan, tolong dengarkan cerita ini. Satu kali ada seorang anak kecil, mungkin usia seperti kalian yang ada di depan ini. Ini sebuah kisah nyata. Anak kecil, dia bergereja di satu gereja kecil di daerah terpencil. Anak ini anak miskin. Satu kali di gereja itu, lalu persembahan dijalankan. Di gereja itu karena gereja kecil, mereka punya persembahan taruh di semacam niru. Lalu disorong dari satu tempat ke satu orang, sampai ini anak kecil. Ini anak tidak punya uang.
Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil ini persembahan, ini tempat persembahan yang ada uang-uang, dia taruh di tanah, dia berdiri di atas. Banyak orang marah dengan dia tetapi tidak berani tegur karena ibadah sementara berlangsung. Lalu selesai, anak ini dipanggil ke konsistori, ke kantor gereja, ditanya oleh pendeta dan majelis yang ada. Kenapa lu lakukan itu? Itu perbuatan yang tidak sopan. Lalu dia jawab, dia bilang begini, beta ingin berikan sesuatu kepada Tuhan. Beta makan kasih persembahan, tapi beta tidak punya uang. Beta hanya punya hidup. Makanya beta taruh hidup ini di tempat persembahan. Beta persembahkan kepada Tuhan, terserah Tuhan mau buat jadi apa. Dan anak kecil itu kemudian menjadi penginjil besar keliling dunia, beritakan tentang nama Tuhan Yesus. Mari pada saat ini, kita berikan hidup kepada Tuhan. Kita mungkin orang miskin tidak punya uang, kita mungkin orang kaya pun, tapi Tuhan minta, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari anak semua, kalian tenang, angkat hati di hadapan Tuhan. Semua tenang. Silakan tenangkan diri masing-masing. Sebelum kakak berdoa, kalian berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku berikan hidupmu kepadamu. Terserah Tuhan membuat jadi apa. Jadilah kehendakmu dalam hidupku. Silakan tutup mata semuanya. Tundukkan kepala dan tutup mata. Jangan ganggu teman-teman yang lain. Tutup mata. Berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Ini aku Tuhan. Aku persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Silakan naikkan doa kalian kepada Tuhan. Silakan berdoa. Silakan minta ampun kalau selama ini kalian sudah berbuat dosa, melawan orang tua, melawan guru, melawan Tuhan. Bagi bapak mama yang anak-anaknya maju, beta minta silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Kalau ada, silakan berdiri di tempat duduk dan doakan bapak mama punya anak-anak yang berdiri depan sini. Tuhan sedang menggerakkan mereka. Mereka maju ke sini bukan karena beta yang panggil, tapi ini kairos Tuhan, ini waktu Tuhan bagi mereka. Bahkan para guru yang anak-anaknya berdiri di sini, silakan berdiri di tempat kalian masing-masing, doakan anak-anak ini. Doakan mereka, mereka punya mimpi. Doakan supaya para orang tua dan guru dipakai Tuhan untuk mendidik anak-anak ini menjadi seperti apa Tuhan mau mereka jadi. Anak-anak yang sudah berdiri di depan, silakan angkat tangan kalian di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami, anak-anak kecil di hadapan Tuhan. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami sekalipun kami orang dewasa, orang tua, kalau kami tidak menjadi seperti salah satu anak kecil ini, kami tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Kami perlu belajar dari anak kecil ini. Mungkin seringkali kami sepelekan mereka, kami bully mereka, kami anggap mereka bukan manusia, kami abaikan mereka. Tapi firman Tuhan mengajari kami, bahkan anak kecil sekalipun dapat memberi makan 5.000 orang, dapat memberi makan orang tua, dapat memberi makan orang dewasa. Doa anak kecil sekalipun didengar oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, kalau ada orang tua yang menyesatkan seorang anak kecil, maka mereka pantas dibuang ke dalam laut. Tuhan, kami orang tua minta ampun di hadapan Tuhan. Kami para guru minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kami salah mendidik anak-anak ini tidak seperti yang Tuhan mau mereka dididik, untuk mereka menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan, dengarkan doa anak-anak ini. Dengarkan mereka dengan segala keterbatasan, kelemahan apapun yang ada di diri mereka sebagai anak-anak, sebagai anak kecil. Tapi mereka berharga di mata Tuhan, karena mereka diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Tuhan, dengarkan mereka. Dengarkan doa mereka. Pakai hidup mereka sejak mereka masih kecil untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin di antara mereka ini akan ada yang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi kepala sekolah, menjadi dosen, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi apapun yang Tuhan mau mereka jadi. Pakai hidup mereka untuk kemuliaan-Mu. Dimanapun mereka berada, dengarkan doa-doa mereka, dengarkan bahasa-bahasa anak kecil. Tuhan tahu bahasa tetesan air mata dari seorang anak. Ketika mereka doakan orang tua mereka, dengar, doakan saudara mereka, doakan guru mereka, doakan bangsa ini. Tuhan, dengarkanlah. Terima kasih banyak Bapa yang sudah mengasihi kami dan mengampuni kami. Engkau sudah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami dan doa kami kepada Bapa di surga. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan kepada Tuhan. Silakan dengan rapi kembali ke tempat masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Kita tutup dengan pujian Tuhan Yesus baik.
bisa berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus? Amin. Haleluya.